Shalom Ibu Bapak dan anak-anak, selamat malam. Marilah bersama-sama pada saat malam hari ini kita memasuki ibadah kita. Tetap ibadah di rumah masing-masing dan marilah kita mengambil saat teduh dengan di dalam hati kita mengatakan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dengan penuh percaya bahwa sumber pertolongan dan keselamatan kami hanyalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita pada saat malam hari ini kita pujikan pujian dari KJ 353, baitnya yang pertama dan yang keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat malam hari ini kita hendak mendengarkan berita firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, bahwasanya kasih setiamu nyata di dalam kehidupan kami. Terbukti Engkau sudah menyertai kami dari pagi hingga saat ini dengan keadaan baik. Dalam pertengahan ibadah kami saat ini, kami hendak mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Buatlah hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan.
Dan biarlah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami dan menjadi pelita di kehidupan kami. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 24, yang begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkannya, lalu merangkulnya dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat malam hari ini firman Tuhan diberi judul Allah yang penuh kasih dan pengampun. Ayat nas yang kita ambil pada saat malam hari ini terambil dari ayatnya yang ke-18, yaitu, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita mempunyai sebuah benda atau barang, kemudian benda tersebut hilang, namun suatu saat benda tersebut dapat diketemukan kembali, hati kita tentu akan sangatlah senang. Apalagi kalau di dalam keluarga ada salah satu anggota keluarga yang pergi jauh dan bertahun-tahun tidak kembali dan tidak pernah pulang. Keluarga yang ditinggalkan di rumah pasti menyangka bahwa anggota keluarganya itu sudah mati. Namun tiba-tiba anggota keluarga tersebut pulang. Betapa mereka menyambut dengan sukacita kepulangan anggota keluarga tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan serta anak-anak, seperti halnya bacaan kita pada malam hari ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan dalam sebuah keluarga yang sangat kaya dan mempunyai 2 orang anak. Ketika anak yang bungsu ingin merantau, dia meminta hak warisnya kepada sang ayah, dan ayahnya pun memberikannya.
Warisan yang diterimanya itu kemudian dijualnya semua dan hasilnya dibawa untuk bekal merantau. Alkisah, si anak bungsu ini di dalam perantauannya hidup dengan berfoya-foya. Uang miliknya dihambur-hamburkan untuk memuaskan semua keinginannya dan membuat dia terjerumus masuk ke dalam dosa. Dia melupakan ayahnya. Dan di dalam menjalani hidup yang penuh dengan foya-foya, harta yang dimiliki akhirnya habis. Dan untuk bertahan hidup, dia menjadi budak. Dia tidak lagi merasakan kebahagiaan yang dialami, kesengsaraan demi kesengsaraan. Bahkan makanan yang dia makan pun untuk ampas babi tidak diberikan. Di saat terpuruk seperti inilah dia baru teringat pada ayahnya. Dia teringat bagaimana kehidupan ayahnya. Di sana para pembantu ayahnya tidak pernah kekurangan makanan, sedangkan dirinya tidak bisa makan dan tidak ada yang memberi makan. Dia merasakan betapa menderitanya hidup dari ayahnya, sehingga timbul penyesalan dalam hatinya. Dia bertobat dan bangkit berjalan pulang kembali kepada ayahnya sambil bergumam, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Anak bungsu ini sikapnya berubah total. Saat mau pergi dia berkata dan bersikap dengan sangat tegas, namun saat kembali dia penuh dengan penyesalan dan kerendahan hati. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak bungsu yang berjalan pulang ini dari jauh ayahnya sudah melihat. Seorang ayah selalu menantikan kedatangan anaknya. Ayah mana yang tega melihat anaknya yang pergi dengan gagah perkasa, dan pada saat pulang badannya lemah, bajunya compang-camping dan tubuhnya bau. Tetapi sebagai ayah yang penuh kasih, anak ini dihampiri, anak ini dipeluk, dicium dengan penuh kerinduan. Kemudian ayah ini menyuruh para pembantunya untuk membersihkan anak ini dan memakaikan jubah yang terbaik, memakaikan cincin di jarinya dan juga sepatu di kakinya. Dan sebagai tanda sukacita, ayah ini mengadakan pesta untuk menyambut anak yang sudah pulang dari perantauan. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini. Yang pertama, manusia akan jatuh dalam dosa apabila meninggalkan Allah. Yang kedua, menyadari kesalahan pada saat jatuh dalam dosa, mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Yang ketiga, Allah Bapa akan menyambut dengan penuh kasih pada setiap orang yang mau berbalik dan bertobat meninggalkan setiap kesalahannya. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita pada malam hari ini dalam hati kita masing-masing kita bertanya, apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, ataukah kita masih terkungkung di dalam dosa? Marilah kita selalu mengingat akan kasih Bapa yang selalu menyayangi anak-anaknya, karena kita adalah anak-anak yang sangat dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ungkapan syukur pada saat malam hari ini atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 403 baitnya yang pertama dan keempat, Hujan Berkat Kan Tercurah.
berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat malam hari ini kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat malam hari ini kami menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat malam hari ini boleh mengerti bahwasanya kami senantiasa menjadi anak-anak yang mau taat dan setia kepada Tuhan, dan bahwasanya Tuhan mau membuka hati, membuka diri kami untuk kami mau bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau menerima kami sebagai anak-anak Tuhan yang berdosa. Dan pada saat malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang ada di dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau halau sakit penyakit yang ada di negara kami. Biarlah kami boleh leluasa untuk kami menjalankan setiap kehidupan kami sehari-hari seperti sedia kala. Dan pada saat malam hari ini kami berdoa untuk pimpinan yang ada di negara kami, mulai dari tingkat yang tertinggi yang sampai dengan yang terendah. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat marifat yang dari surga, supaya dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, penuh dengan kemuliaan, karena semuanya berkat daripada Tuhan. Dan pada saat malam hari ini kami juga berdoa untuk tim medis yang merawat pasien-pasien yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada mereka perlindungan, berikan kekuatan, berikan senantiasa kesehatan, supaya mereka dapat melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan pasien-pasien yang dirawat boleh Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, kalau pada saat malam hari ini kami sudah mengumpulkan sedikit dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi, seberapapun yang kami berikan, Tuhan sucikan, kuduskan, supaya berkat ini boleh menjadi kerajaan-Mu yang ada di dunia ini semakin hari semakin luas. Pekerjaan-Mu semakin hari semakin heran di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk tim pengelola persembahan yang ada, berikan hikmat marifat yang dari surga, supaya dapat mengelola dengan baik. Dan pada saat malam hari ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau pimpin kami, tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Dan pada saat malam hari ini kami juga mau mengistirahatkan tubuh jasmani kami. Kiranya Tuhan Engkau naungi kami dengan pasukan malaikat-Mu, supaya kami boleh beristirahat dengan tenang, dan besok pagi kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar untuk kembali kami menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan setiap seruan dan doa kami. Haleluya, amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada saat malam hari ini kita akhiri dengan kita naikkan pujian dari KJ 410, baitnya yang pertama, tenanglah kini hatiku.
Bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.